Ibu dapat suami rewel, sabar. Bapak dapat istri rewel, sabar. Ini rahasia Pak, jangan sampaikan di luar ya, tidak datang Pak. Rumus menghadapi perempuan cerewet, sabar. Kalau istri ngomel, ngamuk-ngamuk, tidak usah diajak ngomong. Diam saja Pak. Kalau istri ngaram, marah, diam. Karena biarpun dijelaskan tidak masuk di akal mereka. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, sudah tidak usah ajak ngomong itu. Perempuan kadangkala sudah dijelaskan nomor 1, muncul pertanyaan 2. Dijelaskan yang 2, muncul yang 3. Lebih diam, kalau perlu makan obat tidur, selesai. Ini ibu-ibu ada salah suaminya ditahu 1 kali, itu aja terus diulas. Bertengkar lagi 2 tahun yang akan, itu lagi dia ulas. Bertengkar 4 tahun, itu lagi dia ulas-ulas terus. Padahal sudah dijelaskan. Maka rumus menghadapi perempuan, sabar. Jangan sampai terjadi kasus seperti tadi, takut sama istrinya. Ada laki-laki takut sama istri di sini? Ada? Banyak? La haula wala quwwata illa billah. Berhenti jadi laki-laki kalau bapak takut sama istri. Saya bilang sama istri saya, boleh kau marah, boleh kau maki-maki saya, boleh kau lempar kepalaku, yang penting jangan kena. Satu yang tidak boleh, jangan kau lukai perasaan ibu saya. Meskipun ibu saya orang kampung, meskipun ibu saya orang miskin, tapi jangan kau lukai perasaannya. Begitu kau lukai perasaan ibu saya, wabillahi taufiq wal hidayah, keluar kau. Harus begitu laki-laki Pak. Itu mendidik istri. Adik-adik, percayalah. Mau hidup sukses, bahagia, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bapak kalau masih ada orang tua di jangan kau jadikan suami tahanan kota. Wajib lapor 24 jam. Baru keluar 1 jam menelpon. Di mana kau Pak? Di mana kau? Di kantor. Bohong. Mana kau? Di kantor. Bohong. Tolong foto baru kirim. Ya. Ada bapak-bapak dikasih gitu istrinya? Ada di sini bapak-bapak? Hah? Ada di sini takut sama istrinya? Ada? Berhenti. Adik-adik sekalian, mau hidup bahagia, muliakan orang tua. Ibu-ibu sekalian, mau bahagia dunia akhirat, muliakan orang tua, termasuk mertua. Sekarang kita kadang kala sopan sama orang tua, tapi mertua kita kurang ajar. Ibu, halo ibu, halo. Ini biasa juga ibu-ibu sayang betul sama suami, tapi tidak sayang sama orang tua suami. Tidak boleh itu. Mentang-mentang mertuanya hipertensi, datang mertuanya dari Sulawesi, langsung dia bilang, datang lagi bapakmu. Biasa, bawa beras 50 kilo, bulan nanti 2 juta. Pak, kalau ada istri pian seperti ini, tidak tahu menghormati suami, istri-istri seperti ini Pak, Anda usah dicerai, kasihan dia janda. Tapi ada satu perbuatan dosa yang pasti di dunia dirasakan. Apa itu? Durhaka pada orang tua. Orang yang durhaka pada orang tua, di dunia dia tetap dapat, di akhirat dapat sekali lagi. Itu janji Rasulullah SAW. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Maka tidak 1 2 itu saya lihat dalam kehidupan. Hebat, rezeki banyak melimpah ruah, tapi jauh dari kebahagiaan. Apa sebab? Janji Rasulullah SAW, orang yang durhaka pada orang tua di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi, dapat. Di mana letak keadilan Allah? Kenapa di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi? Yang di dunia itu baru DP-nya, di akhirat baru kau rasakan cash-nya. Oleh sebab itu jangan pernah melawan pada orang tua. Jangan. Tanya saya, ada temanku teman SD ku Pak, setelah lihat ke viral, baik, selalu kena telepon cinta-cinta monyet dulu di kampung. Jangan kasih dengar mamanya Cek marah-marah itu. Wos, dia telepon kak terus, mau ku blokir, ndak enak nanti nak bilang kak sombong. Mau ku terima, baik perasaannya mamanya Cek terancam. Terpaksa ku tulis di HP ku, penjual batu bata.
Satu ketika menelpon, saya lagi sama mamanya Cek, bunyi. Dia bilang mamanya Cek, Ustaz, penjual batu bata. Mati. Cakuan kaki. Tagihan itu. Enggak mau mamanya Cek kalau tagihan. Kau uang belanjaan aku ambil. Cako, ya jam yang ke Ustaz deh. Salama. Satu ketika pulang nggak ceramah. Capek-capek mak, bikin nggak teh. Bukan dalam ruang 10 kali 10 meter. Kita di Makassar. Pasti semua punya masalah. Ini. Kau kira ada saat Latif tidak ada masalahnya? Oh, banyak masalahnya. Apa? Mau kawin lagi takut sama istrina. Semua orang masalah. Nah, berarti kalau ada masalah, Allah tidak bilang, Das'at kalau ada masalahmu jadi wali kota dulu. Tidak. Das'at kalau ada masalahmu jadi DPR ko dulu. Tidak. Allah cuma minta ista'inu bisabri. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji calon wali kota. Nah ibu, yang tadi ada masalah, banyak utangku, Ustadz, anakku 2 sekolah, suamiku hanya tukang batu. Ibu, alhamdulillah ada suami tak. Ya masih bisa bantu Ki. Ya, saya yakin ibu semua sholat. Cuma yang jadi masalah, sholatnya tidak bisa khusyuk. Padahal Allah sudah jelaskan, kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin beruntung? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Kita 30 tahun sholat tapi tetap gosip. Kita 30 tahun sholat tapi tidak bisa lepas dari riba. Kita 30 tahun sholat tapi suka durhaka sama suami. Kok ada apa? Padahal sholat menjelaskan, mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Saya 30 tahun sholat Ustaz, kok tidak mau berhenti gosip? Berarti ada masalah dengan sholat ibu. Tidak mungkin Allah jelaskan inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Sholat itu mencegah kalian dari perbuatan mungkar. Kalau memang ibu lakukan sholat dengan sebaik-baiknya. Sayang. Nah ini yang perlu diluruskan. Ketika kita datang melayat, rata-rata saya lihat kita ini menginjak-injak sunnah Nabi. Kalau datang melayat kata Nabi, sunnah kok pakaian putih. Tapi kita kudung hitam, jilbabnya hitam, bajunya hitam, roknya hitam, kacamatanya hitam. Siapa ajar kok? Nah bilang begitu kuliah artis di televisi, artis anumu panutanmu. Tidak, pakaian putih-putih. Boleh tidak pakaian hitam? Boleh, tapi tidak sunnah. Pakaian putih-putih. Sudah itu kalau kita datang melayat sampai di rumah duka, jangan kau cerita jeleknya orang yang meninggal. Datang melayat cuma datang tambah-tambah dosa. Dia cerita semua orang. Sunnah, ibu bapak, saya anjurkan kepada ibu bapak semua, kalau datang melayat pakai putih. Di konflik dalam rumah tangga 2 rumusnya. Ibu-ibu dengar ini. Ya. Ini pengantin-pengantin baru juga kita semuanya. Ada yang baru 10 tahun, ada baru 2 anaknya. Pengantin baru juga namanya ya. Nah, ketika ada masalah, ini kesalahan kita ibu-ibu banyak apa? Ada masalahnya curhatnya di Facebook. Ada masalahnya curhatnya di WhatsApp. Dia berdoa tapi di medsos. Ya Allah lindungi suamiku. Ya Allah bukakan rezekinya suamiku. Sibuk betul itu Tuhan mau baca statusmu. Ketika ada masalah kata Allah dalam Al-Quran, ada masalahmu, suamimu nakal, suamimu selingkuh, tidak usah curhat sama orang lain. Ini ibu-ibu gampang betul dia curhat sama tetangganya. Ngapain kau cerita masalah rumah tanggamu ke tetangga? Besok-besok ada Vina bertengkar sama suami, jangan terlalu cepat cerita sama orang tua. Langsung kau curhat sama orang tuamu, kau telepon menangis-nangis. Nah. Besok 2 minggu kemudian akrab lagi. Apalagi kau sudah ungkap semua kejelekan. Tidak boleh kita ambil alih. Ini kita yakin sekali bahwa jodoh itu rahasia Allah. Kalau ndak jodoh kau 3 tahun kau pacaran ndak jodoh ndak jadi. Begitu kau putus sama pacarmu yang 3 tahun, kau pacaran sama yang ini, baru kau 1 minggu kenalan, nah tangkap kau Satpol PP. Di kos-kosan, pak kasih nikah, baru 1 minggu kenal. Jodoh rahasia Allah. Beredar undangan, tidak jadi. Kenapa? Ternyata dia mengaku dari istrinya, ternyata 2 istrinya, apa kepala talang. Tidak jadi, padahal sudah beredar undangan. Tidak jadi bos.
Dua. Rahasia Allah. Ajal. Ada orang bu, selingkuh suaminya. Mau bunuh diri. Ternyata dia ambil pisau di dapur. Na iris, ku tinggalkan mengkobateku setia na iris. Ternyata pisau na pakai pisau tumpul.